Hao. Perkenalkan, saya guru bahasa Mandarin kalian. Nama saya Melinda Zahra. Kalian boleh memanggil saya Lausha seperti kakak kelas sebelumnya memanggil saya. Nah, bahasa Mandarin itu adalah salah satu bahasa peminatan bahasa asing di SMK. Bahasa Mandarin saya rasa itu sangat perlu ya dipelajari, apalagi untuk kalian yang SMK yang sesuai dengan jurusan kalian itu sangat membutuhkan sekali skill-skill yang mumpuni dalam dunia pekerjaan. Nah, bahasa Mandarin nanti akan saya ajarkan kepada kalian itu nggak usah rumit-rumit sekali lah. Yang simpel-simpel saja, asalkan kalian mau belajar. Boleh nanti kalau jika seandainya ada pertanyaan, boleh tanyakan langsung di Google Classroom-nya, atau boleh melalui chat WA di grup, ataupun chat pribadi boleh juga. Nah, dalam bahasa Mandarin, apalagi untuk yang belajar pemula, itu ada beberapa hal-hal mendasar yang harus kalian pelajari. Kalian harus mengenal bagaimana menulis aksara, kemudian bagaimana cara untuk melafalkan pinginnya agar pengucapan kalian itu benar. Nah, dalam pengucapan kita harus mempelajari adanya konsonan, kemudian ada bagaimana cara melafalkan nada-nada. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara pelafalan konsonan. Nah, konsonan dalam bahasa Mandarin itu disebut dengan sheng. Konsonan dalam bahasa Mandarin itu ada 21 berupa seperti abjad dalam bahasa Indonesia, tetapi bukan abjad dalam bahasa Mandarin, hanya sebagai konsonan. Nah, ada hal-hal yang mungkin kalau kalian yang belum pernah belajar bahasa Mandarin sebelumnya, ada yang merasa rumit, ada yang merasa aneh, kemudian ada yang merasa kaku karena tidak pernah mempelajarinya. Tetapi bagi yang sudah mempelajarinya, mari kita ulang kembali agar pelafalan kalian lebih sempurna lagi. Nah, ini merupakan pelafalan dalam bahasa Mandarin. Ada B, V, M, F, T, H, kemudian sampai dengan S. Nah, dalam bahasa Mandarin ini, konsonan ini kita tidak melafalkannya seperti abjad bahasa Indonesia, tetapi ada trik-trik khusus atau cara-cara pelafalan yang memang harus dipelajari. Nah, contohnya P, B dalam bahasa Mandarin konsonan itu dia bukan langsung B, tetapi kita harus menyebutnya B menjadi H. Nah, misalnya ini B, ini kita sebut dengan O, maka pelafalan B atau Po berubah menjadi pelafalan P atau Po. Sekali lagi, Po, Po. Kemudian ini P atau Po berubah pelafalannya menjadi Ho, Ho. Sekali lagi, Ho. Udara ada keluar setelah kita mengucapkan konsonan Ho. Berbeda dengan Po atau B, tidak ada udara yang keluar. Kemudian lanjut, ini ada Mo. Sama seperti mengucapkan abjad bahasa Indonesia, M tetap dibaca menjadi M, tapi Mo. Ini Mo, ini F kita baca menjadi Fuo. Fuo. Nah, ini Po, kemudian ini Ho, ini Mo, ini Fo. Lanjut, yang di bawahnya ini ada D, tetapi tidak kita sebutkan menjadi D. Dia berubah menjadi T. 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 Sedangkan yang T sama halnya dengan yang P tadi, ada udara yang keluar saat kita menyebutkannya menjadi H. Sekali lagi, H. Kemudian ada N, tetap pelafalannya N, tetapi kita sebut N. N. Kemudian ada L, kita sebut L. L. Sekali lagi, ini T, kemudian H, N, L. Kemudian
ke. Lanjut. Yang K serupa dengan ini, ada udara yang keluar menjadi ke. Kemudian ada H, sama dengan bahasa Indonesia, tetapi kita menyebutnya he. Mari kita ulang dari O. Ini po, kemudian ho, mo, po, te, the, ne, le, ke, he. Apakah sudah mengerti sampai di sini? Ingat, kunci utamanya adalah kalau dia bagian ini adanya udara yang keluar saat kita menyebutkan konsonan tersebut. Ingat saja bagian ini. Tapi kalau bagian ini tidak ada desahan udara yang keluar. Bagian yang ini sama dengan pelafalan abjad dalam bahasa Indonesia. Nah, mari kita ulangi sekali lagi. O, ho, mo, fo, te, the, ne, le, ke, he. Sampai dengan saat ini itu masih mudah untuk disebutkan. Bedanya ada udara-udara yang keluar sedikit. Nah, itulah yang harus kalian latih untuk bagian yang ini. Nah, mulai kita masuk kepada bagian yang ini. Kepada bagian yang ini kalian siap-siapin aja. Kalau ada masker ya boleh, kalau mau nyiapin tisu ya boleh juga, atau nyiapin lap-lap untuk muka itu boleh. Karena apa? Karena di bagian yang sini, nih, bagian yang 3 ini bakal ada keluar-keluar selain udara, ada keluar-keluar cairan dari mulut kalian. Nah, kalau tidak percaya, mari kita coba. Nah, yang ini itu huruf J. Tetapi dalam bahasa Mandarin konsonan J itu dia tidak dibaca J, tetapi berubah menjadi seperti C. Yang ini kita sebut C. Bagaimana pelafalannya seperti huruf C yang ditambah dengan I, jadinya C. Ini C. Kemudian ini ada Q. Tidak disebut Q, tetapi konsonannya sama dengan yang ini, yang C tadi. Ada udara yang keluar beserta dengan ya air liur lah sedikit aja. Nih, kita sebut Ci. Nah, kalian dengarkan bagus-bagus. Kalau memang kurang dengar perbedaannya apa, pakailah handsfree atau apa segala macam yang bisa kalian sumberkan di dalam telinga agar kedengaran jelas perbedaan antara kedua ini. Ini dia Ci, kemudian ini Ci. Nah, kemudian ini X. Enggak kita sebut dia X, tetapi dia berubah menjadi C. Nah, X pelafalannya hampir sama dengan menjadi S. SI. C. Nih, kita ulangi. Disebut yang ini disebut C. Nah, kemudian ini disebut Ci. Ada udara beserta dengan seperti menyebutkan huruf sh. Nah, seperti itu, tapi dia ditekan. Lidah itu dengan gigi nyatu seperti menekan udara yang akan keluar. Ci. Kemudian ini C. Nah, yang ini lebih susah lagi, lebih banyak lagi bakal yang keluar itu dari mulut lo. Nah, yang ini ZH, jangan disebut ZH ya. Yang ini CH juga jangan disebut sebagai CH. Tapi dengarkan pelan-pelan. Nah, yang ini yang ZH ini
Kalian tekuk ke dalam, kemudian keluarkan bunyi pelafalan tersebut. Misal ini, ZH. C. Tekuk ke dalam lidah kalian. Ini ibarat langit-langit, langit-langit mulut. Nah, ini ibaratkan lidah kalian itu tekuk ke dalam saat akan menyebutkannya. Nih. C. C. Ada tetap udara yang keluar, tetapi tidak ada desahan huruf S yang keluar. Sekali lagi, yang ini. C. C. Nah, sedangkan yang ini yang CH ada desahan huruf S yang keluar, tetapi tetap ada udara. Khusus untuk bagian ini harus ada udara yang keluar. Nah, kalau yang ini C, tapi yang CH itu ada udara S keluar, jadi menjadi C. C. Sekali lagi, yang ini C. C. Nah, kemudian lanjut yang SH. Ingat, jangan SH diucapkan, tetapi menjadi sh. Ingat yang tadi ya, ingat. Kalau ini langit-langit, ini lidah kalian tekukkan dalam. Maka sebutkan yang ini menjadi sh. Sh. Udah? Nah, kembali lagi. Yang ini kita sebut sebagai sh. Kemudian yang ini sh. Ada S-nya keluar. Sh. Nah, kemudian yang ini sh. Lebih jelas desahan S-nya keluar dibandingkan dengan yang ini. Sh. Nah, lanjut yang ini. Ini R, tetapi R yang kita ucapkan dalam bahasa Mandarin itu bukan R atau bukan R seperti bahasa Inggris, tapi R dalam bahasa Mandarin konsonannya kita sebut sebagai R. Sekali lagi, pasang kuping terang-terang. R. R. Ingat, bagian ini tetap kalian tekukkan ke dalam lidah kalian dan letakkan di langit-langit mulut kalian. Ini langit-langit, ini lidah, tekukkan ke dalam. Sekali lagi, R. R. Mari kita ulangi bagian ini. Ini C. Kemudian yang ini sh. Lanjut yang ini sh. Dan yang terakhir yang ini adalah r. Nah, bagian yang terakhir ini ada Z, ada C dengan S. Nah, yang ini Z, kita mengucapkannya itu bukan Z, tetapi bayangkan bagaimana suara lebah. Bayangkan dulu bagaimana suara lebah. Nah, kalau ada yang sering nonton kartun pasti dia tahu. Nah, suara lebah itu bayangkan dia seperti nah, hampir sama dengan pelafalan yang si huruf Z ini. Z tidak Z kita ucapkan, tetapi C. Sekali lagi, C. Kita sebut C. Nah, yang ini C. Ingat ya, bukan C, tetapi kita sebut T. T. Beda kan? Kalau Indonesia kita langsung bilang, kita sebutkan ini C. Sementara kalau dalam bahasa Mandarin konsonan C kita sebut T. T. Keluar udaranya dan mulut kita agak dilebarkan sedikit. T. Nah, ini S. Jangan S ya, ingat bukan S tetapi se. Se. Hampir mirip dengan yang penyebutan X, si. Tetapi ini disebut si, sedangkan ini se. Si, se. Lebih halus si yang ini daripada se yang ini. Sekali lagi. C, C, ta, ta, se, se. Oke, kita ulang dari awal sampai dengan akhir agar kalian ingat. Mulai. Po, po, ho, ho, kemudian mo, mo, fo, fo, te, te, kemudian ta, ta,
she. Kemudian ada she, ada cher, kemudian ada ch, lanjut ada sh, kemudian ada r, kemudian bagian terakhir ada c, kemudian ada th, kemudian se. Nah, coba kalian lafalkan ini di rumah. Lafalkan pelan-pelan mulai dari po sampai dengan se. Lafalkan pelan-pelan. Jika ada yang kurang mengerti boleh langsung tanya ke grup WA ataupun Google Classroom kita. Boleh. Nah, untuk langsung aja ya. Untuk tugas kalian, nah kalian catat ini dahulu di buku catatan kalian, tapi ingat nyatetnya itu khusus untuk pelajaran bahasa Mandarin. Kalian sediakan buku kotak-kotak besar. Buku kotak-kotak besar, jangan buku kotak koordinat yang kecil-kecil, jangan. Karena nanti bakal nggak muat tulisannya. Nah, ini kalian catat dulu terlebih dahulu di buku catatan kalian. Kemudian untuk tugasnya kalian kirimkan video pelafalan kalian kepada Elsa itu di Google Classroom kita. Nggak usah dari WA, tapi langsung aja di Google Classroom kalian kirimkan videonya. Oke? Kalian lafalkan dari po sampai dengan se. Tidak apa-apa kalau masih tersalah-salah, namanya juga masih belajar. Nah, tapi alangkah lebih baik kalian coba, kalian kerjakan, kalian kumpulkan videonya, walaupun bersalah-salah itu lebih baik daripada tidak dikerjakan sama sekali. Oke? Terima kasih telah mengikuti pelajaran dari bahasa Mandarin. Nah, sampai berjumpa di minggu berikutnya dalam pembahasan yang lain lagi. Terima kasih. Xie xie.